Mari kita berdoa. Sungguh besar setiamu, atas kemurahan hatimu ya Bapa, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama, kami tinggikan namamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, Engkau kembali membangunkan kami untuk mengingat, bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih, kami percaya tidak akan ada yang sia-sia. Segala firman Tuhan akan terus menguatkan hidup kami. Dan kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi shalom, salam sehat buat kita semua. Ya, di akhir pekan ini, saudara-saudaraku, terima kasih atas pertolongan Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kita boleh kembali bersama-sama melaksanakan pertemuan ibadah kita di saat teduh kita, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 6. Saudaraku, kita akan menyelesaikan bagian di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Saudaraku, mari kita masih berada pada bagian di mana kita harus mendukung pengajaran yang benar, ya, menyokong ya orang-orang percaya, ya, pengajar-pengajar kita, para penginjil yang memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Rahasia yang dibukakan oleh Tuhan setelah berabad-abad lamanya tersembunyi dalam diri Allah, namun sekarang dibukakan melalui wahyu yang disampaikan oleh Yesus Kristus secara langsung kepada Rasul Paulus sebagai rasul kita bangsa lain, yaitu tentang kasih karunia-Nya, ya, yaitu tentang salib Kristus, kuasa yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita lunas dibayar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah ya beberapa kali mendapatkan gambaran bahwa bukan orangnya yang terutama yang mau kita dukung, ya, tetapi firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah masuk pada tugas penyelenggaraan yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu untuk memberitakan kasih karunia Allah yang sungguh sangat berharga dan menjadi sumber kebenaran bagi setiap orang yang percaya saat ini, ya, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus kemuliaannya, dan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang yang percaya kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Ini yang kita dukung Bapak Ibu Saudaraku. Bukan mendukung para pengkhotbah, para pemberita firman yang campur aduk, ya, yang membingungkan, atau pengajar-pengajar hukum Taurat, ya. Bukan itu yang kita dukung Bapak Ibu Saudaraku, tetapi sungguh-sungguh kita mendukung ya pemberitaan firman yang dibagi dengan tepat, di mana saat ini ya kita semua mendapatkan asupan ya makanan rohani yang bergizi, yang menyehatkan kita, amin, membuat
ya kesehatan dari iman kita dan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah bahwa firman Tuhan yang dibagi dengan tepat akan membangkitkan terus minat kita, semangat kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dan itu adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya, sebab hidup di dunia ini hanya ditarik dengan garis satu kali saja, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dua kali, tidak bisa diulang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tahu sumber kekuatan kita adalah kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu kita tidak akan mau melepaskan kerinduan kita dan minat kita, ya tekad kita, komitmen kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk terus maju di dalam ya pemberitaan kabar baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, disitulah diuji hasil pekerjaan kita sebagai emas, perak, dan batu permata yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja ya saya bacakan sekali lagi bahwa kita saat ini sedang dalam posisi menabur. Amin. Ya, menabur. Saya baca di ayatnya yang ke-6 sekali lagi. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Pengajaran akan kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, bukan yang campur aduk, ya, yang kita dukung, yang kita sokong, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai. Ya, nanti ke depan berikutnya kita akan membahas itu lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan lebih memperjelas apa maksudnya menabur di dalam roh dan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan lebih memperdalam dulu, Bapak Ibu Saudara, tentang rahasia Kristus yang dibukakan saat ini, yang menjadi kehendak Allah yang paling utama untuk kita sama-sama memahami, ya, menghidupinya, supaya apa yang kita lakukan Allah perhitungkan, ya, sebagai sesuatu yang berkenan kepadanya dan bukan sesuatu yang menjadi sia-sia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin kita sudah lihat di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, bahwa Rasul Paulus telah menegaskan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada satu sistem, ya, sistem yang harus dihidupi, suatu prinsip yang bekerja, ya, di dalam kehidupan seorang pemberita firman, seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan yang melayani, ya, di mana di Filipi pasalnya yang keempat dikatakan di ayatnya yang ke-13, ya, saya baca Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, inilah, ya, pusat dari prinsip yang bekerja
di dalam kehidupan Rasul Paulus, prinsip kebenaran yang bekerja menguatkan dan memampukan dia, ya, bahwa ada rasa cukup bagi dirinya, saudaraku, ya, ada rasa cukup baginya untuk menanggung segala perkara, segala hal. Dia katakan, ya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal keadaan lapar, dalam keadaan berkekurangan, dalam hal berkelimpahan, ya, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan contoh keteladanan yang patut kita tiru, yang harus kita hidupi bersama, karena ini adalah merupakan prinsip yang bekerja, yang mencukupkan, memampukan kita untuk merasa cukup di dalam hal bagaimana kita memandang segala sesuatu yang kita perjuangkan, yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa mencapainya pada akhirnya. Amin. Dengan penyerahan diri kita, ya, dengan kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan Yesus, saudaraku, kita diajar, dilatih untuk merasa cukup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita semua, yaitu kekuatan daripada pertolongan Tuhan Yesus yang kita percaya bahwa, ya, kebenarannya itulah yang memberikan kita pengharapan untuk segala sesuatu, bahwa Tuhan akan memampukan kita pada akhirnya melayani Dia, menyampaikan berita kabar baik itu kepada orang lain, kepada banyak orang. Tuhan Yesuslah yang akan memampukan kita, memberikan apa yang kita perlukan untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah tentunya proses ini semuanya dijalani oleh Rasul Paulus, ya, bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kita tahu dia menulis kitab Filipi ini dari penjara di masa usianya sudah tua. Jadi ini adalah merupakan firman Tuhan yang sudah bekerja sedemikian rupa di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka, ya, kita akan melihat sama-sama, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 9, ya, 2 Korintus pasal 9. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama melihat 2 Korintus pasal 9. Di sini Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat hal yang sama, bagaimana tadi dikatakan di Galatia pasal 6 itu, bahwa, ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-6. Ya, hal yang sama ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ketika mereka diminta dengan kerelaan hati untuk berbagi. Amin, Bapak Ibu Saudara, untuk berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan. Dia katakan di ayatnya yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku metode
ya cara memberikan dukungan kepada pelayanan, ya memberikan dukungan secara finansial kepada pelayanan untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh rasul-rasul Kristus, 12 rasul ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka saudaraku mempunyai suatu sistem pemberian yang disebut di dalam Maleakhi pasal 3, yaitu sistem pemberian persepuluhan. Jadi saudaraku, itu adalah merupakan ya turunan dari peraturan hukum Taurat yang diberlakukan kepada bangsa Israel. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan dari orang-orang Israel tidak memberikan persepuluhan. Karena apa? Karena mereka dikaruniai oleh Tuhan tanah yang subur. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madu, dan satu paket dengan janji Tuhan, perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah bahwa orang-orang Israel akan dilimpahkan oleh Tuhan segala berkat yang bersifat materi, ya bersifat jasmani, bersifat fisik, ya secara ekonomi, ya bangsa Israel itu terkhusus diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Jadi ya tidak ada keberatan bagi mereka untuk memberikan persembahan mereka yang disebut dengan persembahan persepuluhan yang disebut dalam Maleakhi pasal 3. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya hal yang sangat berbeda ketika Tuhan Yesus mempercayakan berita Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah melalui dan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Maka sistem pemberian itu pun sistem dukungan, sokongan kepada pekerjaan Tuhan itu pun ada satu hal yang berbeda dengan cara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Ya, apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 tadi. Ya, ini adalah konteksnya Rasul Paulus menjelaskan pengumpulan pemberian persembahan untuk mendukung saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem pada saat itu, orang-orang Israel yang jatuh miskin. Karena apa? Karena mereka sudah menjual harta benda mereka semuanya, ya. Mereka menjual tanah, rumah, segala properti mereka, karena mereka berpikir pada hari Pentakosta itu adalah saat di mana Tuhan Yesus akan datang memulihkan kerajaannya bagi bangsa Israel. Tapi ternyata, saudaraku, rencana Tuhan adalah oleh karena penolakan bangsa Israel ya terhadap kehendak Tuhan yang disampaikan melalui Roh Kudus, dengan cara orang Israel telah membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan menghentikan sementara program Tuhan untuk memberkati semua bangsa di bumi melalui bangsa Israel. Sekarang Tuhan memanggil ya seorang rasul yang baru, Rasul Paulus, untuk membawa ya satu berita yang khusus, yang istimewa, yang berbeda ya caranya dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya melalui 12 rasul kepada bangsa Israel. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, pesannya berbeda, termasuk di dalam hal mengenai pemberian atau dukungan sokongan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bedanya di mana Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kepada bangsa Israel Tuhan Yesus memberikan satu perintah
untuk memberikan pemberian dengan cara dengan mematok persepuluhan, maka kepada kita bangsa-bangsa lain, gereja tubuh Kristus, dikatakan di ayat 7, ya 2 Korintus pasal 9 ini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sukacita itulah yang pertama-tama harus ditimbulkan di dalam hati setiap anggota jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itulah tugas daripada pemberita firman, pemberita kebenaran, ya, untuk membangkitkan ya semangat dan sukacita melalui pemberitaan firman yang kita sampaikan. Setiap para pendengar merasa terberkati ya oleh karena kebenaran yang dibagi dengan tepat yang kita sampaikan, ya, menjadi pembangkit semangat bagi setiap orang percaya yang mendengarnya, sehingga di dalam hatinya timbul kerelaan, ya, kerelaan hati untuk memberikan pemberian, untuk memberikan persembahan, untuk memberikan dukungan sokongan kepada pekerjaan Tuhan. Amin. Dan itu jauh lebih membawa sukacita dan kedamaian, karena dikatakan tadi di situ, ya, jangan memberi dengan sedih hati atau karena paksaan, tapi memberilah dengan sukarela, ya, dengan kerelaan hati dan yang dipenuhi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang tidak akan memberikan dukungan untuk pelayanan, ya, kalau dia tidak mempunyai ya pengertian terhadap kebenaran Tuhan. Ya, kalau dia tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, atau kalau dia tidak terus mengalami pendewasaan iman di dalam Kristus, dia tidak akan tahu ya apa yang Tuhan inginkan untuk selanjutnya, ya, di dalam proses kehidupan yang Tuhan percayakan. Ya, maka orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini tidak akan mau mendukung pekerjaan Tuhan yang jelas-jelas itu adalah merupakan ya satu kehendak Allah yang harus kita penuhi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang terus dibangun hatinya, yang terus dibangun pikirannya, dan yang terus diberikan semangat dengan ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati orang yang bertumbuh dalam iman untuk menyokong, untuk mendukung pekerjaan pelayanan dengan kerelaan hatinya, dan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita yang ditimbulkan oleh karena iman yang bertumbuh, yang ditumbuhkan oleh Roh Kudus di dalam setiap pribadi dan di dalam persekutuan kita. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya bagaimana kita mendukung pelayanan, bagaimana kita pentingnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena disitulah kita dapat memahami ya bagaimana Tuhan membangkitkan hati yang penuh kerelaan, dan itu jauh lebih indah. Amin. Jauh lebih membawa kepada kesatuan hati kita, karena itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, itu adalah buah roh. Nah, saudaraku, karena itulah di ayatnya yang ke-8, ya, kita lanjut lagi, ya, 2 Korintus pasal 9 ini, saudaraku, di ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam
berbagai kebajikan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada ya satu daya tarik atau ada satu kekuatan yang besar yang membawa kelimpahan kasih ya karunia Tuhan yang senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan di saat kita memberikan dengan sukacita. Amin. Di saat kita memberikan dengan kerelaan hati, maka Tuhan sendirilah yang mencukupkan apa yang akan kita tabur dan bagaimana juga kita sanggup untuk menuainya. Karena bukan kesanggupan kita, tetapi itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hubungannya begitu erat sekali. Hubungan dari apa? Hubungan dari motivasi memberi dengan kerelaan hati untuk pekerjaan Tuhan dengan sukacita, ya. Di situ hubungannya sangat erat sekali dengan persediaan ya yang Tuhan berikan, kelimpahan yang Tuhan karuniakan untuk mencukupkan supaya kita merasa dicukupkan oleh Tuhan dan bahkan kita bisa melakukan berbagai hal sebagai buah daripada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Ini yang mau kita lihat ke depan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Itu yang mau kita saksikan. Bagaimana Tuhan bekerja apabila ada kesehatan, ada sukacita bersama, memberi dengan rela hati. Maka saudaraku, inilah yang kita ingin saksikan ke depan di dalam kehidupan pelayanan kita bersama, bahwa ternyata Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan, Allah yang menyediakan benih bagi penabur, amin, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, amin. Bapak Ibu Saudaraku semuanya ya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Untuk Kristus segala sesuatu adalah untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya saudaraku, Dia yang menyediakan benih untuk kita menabur Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan saudaraku, bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Ya saudaraku, supaya kita dapat hidup, supaya kita bisa bekerja ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan menyediakan apa yang harus kita lakukan. Dia memberikan hikmat kepada kita, Dia memberikan bijaksana daripada Tuhan kepada kita, supaya kita, saudaraku, bukan menjadi orang yang egois atau menjadi orang yang bengong, ya, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita semua menjadi orang-orang percaya yang mempunyai inisiatif. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan menjadi orang-orang yang pasif, tapi kita menjadi orang-orang yang punya inisiatif untuk berpikir melakukan sesuatu yang baik, karena digerakkan oleh sukacita dan kerelaan hati kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, sangat menarik untuk kita dalami, untuk kita jalani ya dalam kehidupan iman kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan, jangan khawatir karena Allah yang menyediakan benih ya untuk kita taburkan, dan juga bahkan roti untuk dimakan, untuk persediaan dan untuk kebutuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan bahkan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kita bisa membayangkan tentang bagaimana para petani, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka harus mempunyai benih untuk ditaburkan. Kemudian sesudah mereka menanamnya, mereka juga tentunya mempunyai harapan untuk menuai. Amin. Mereka menabur benih dan sekaligus juga mereka mempunyai keyakinan untuk menuai. Justru karena mereka mempunyai keyakinan akan menuai dan menuai lebih banyak. Itu adalah harapan mereka. Itulah sebabnya mereka, para petani, dengan tekun menabur benih. Saudaraku, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah kita diberikan gambaran bahwa mengapa kita mendukung pekerjaan Tuhan, mengapa kita terus memberitakan kabar baik tentang sukacita yang kita peroleh di dalam Kristus ini, supaya menjadi sukacita dari banyak orang juga yang percaya kepadanya. Saudaraku, karena kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dan telah mencapai garis akhir, telah mencapai garis finish. Bapak Ibu Saudaraku, jadi bahwa di dalam hal bekerja di ladang Tuhan ini, saudaraku, Tuhanlah yang akan memampukan kita sampai pada akhirnya, sampai garis finish, sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjalankan semuanya. Kehidupan kita ini, di mana kita terus menabur dan sampai garis finish, sebagaimana dalam satu perlombaan mencapai garis finish, garis final, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Rasul Paulus katakan, bagiku sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus, Hakim yang adil. Amin. Jadi Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sangat adil. Dia menyediakan benih yang akan kita taburkan, dan Dia juga memampukan kita untuk menuai. Saudaraku, itu sangat menarik, luar biasa. Dan disitulah kita harus menyambutnya dengan sukacita dan penuh kerelaan hati untuk selalu melayani Tuhan, dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, karena kita ingin memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah bahwa selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita akan hidup berbuah dan bukan untuk menjadi sia-sia. Karena segala sesuatu itu Tuhanlah yang memampukan kita. Maka pengharapan kita, saudaraku, akan terus ditimbulkan oleh berbagai pengertian-pengertian yang baru yang kita peroleh dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang juga yang akhirnya tidak mempunyai semangat lagi melayani Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan tidak mempunyai semangat lagi untuk berbagi di dalam pelayanan, menjadi memikirkan tentang hanya dirinya sendiri, tidak memikirkan tentang orang lain lagi. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena benih yang ditaburkan itu, saudaraku, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, ditaburkan di semak duri, di mana rumput-rumput dan juga ilalang yang menghimpit daripada benih itu, sehingga saudaraku tidak dapat berbuah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya
mempunyai kebenaran firman Tuhan yang terus memperbaharui akal budi kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12. Janganlah kamu hendaknya menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini menjadi tumpul. Tidak ada satu hal yang bisa diharapkan untuk membuka rahasia kebenaran kehendak Tuhan, tetapi hanya menuju kepada keinginan pribadi sendiri. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, merubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membuktikan apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi marilah kita senantiasa saling mendukung, saling mendorong supaya kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran. Kita dukung, kita sokong, saudaraku, kebenaran firman Tuhan diberitakan terus kepada banyak orang, karena kita terus harus menabur, amin. Dan Tuhan yang menyediakan benih bagi kita untuk menabur, dan Dia juga yang memampukan kita. Pasti kita akan menuai. Siapa yang menabur banyak, dia juga akan menuai banyak juga, karena Tuhan Yesuslah yang memperhitungkan semuanya itu bagi kita. Tuhan Yesuslah yang penuh berkat dan yang penuh kebenaran dan penuh kasih setia, yang adil, yang akan mengaruniakan kepada kita segala kelimpahan berkat yang memampukan kita terus melayani Tuhan sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan. Saudara-saudara dan saya adalah pekerja yang Tuhan persiapkan untuk menuai segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tiada lelah, tiada jemu-jemunya kami Tuhan untuk terus bersemangat untuk bersama-sama menyaksikan benih kebenaran yang ditaburkan untuk memberkati hati setiap orang-orang percayamu, dan bahkan semua orang datang kepada kebenaran itu untuk memperoleh kelimpahan daripada berkat dan kasih karunia Tuhan, supaya kami yang terus menabur dimampukan juga kami untuk menuai. Dan kami percaya tidak ada yang sia-sia, karena semuanya Tuhan perhitungkan. Di hadapan-Mu menjadi sangat nyata kehidupan kami semuanya, karena oleh kasih karunia-Mu kami telah ditebus dan diperbaharui hidup kami, dan dari hari ke hari akan terus diperbaharui oleh Kristus Yesus menjadi serupa dan segambar dengan kemuliaan-Mu melalui setiap firman, berbagai pengertian-pengertian yang baru yang kami dapatkan, yang kami peroleh untuk mencerminkan gambaran daripada wajah Kristus yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengambil itu menjadi cara di dalam hidup kami, bagaimana kami bersikap dan bagaimana kami mendukung pekerjaan Tuhan. Kami mau supaya kiranya hati kami dipenuhi dengan kerelaan dan juga dengan sukacita, sehingga kami dapat memberi dengan sukacita dan dengan penuh kerelaan untuk pekerjaan Tuhan, agar apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami bersama sebagai persatu persekutuan yang kudus itu membawa manfaat bagi banyak orang, dan banyak orang terberkati datang kepada Tuhan Yesus, bersyukur dan melayani-Mu. Terbentuknya jiwa-jiwa yang terus mendukung pekerjaan Tuhan, dan juga orang-orang percaya yang bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam tugas pemberitaan penyelenggaraan kasih karunia Allah ini. Bertambah-tambah orang-orang yang dewasa, dan kami semua menjadi pekerja-pekerja yang terampil di dalam memberitakan kebenaran Injil kasih karunia-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, Engkau yang memanggil banyak orang untuk menjadi pekerja-pekerja, untuk menuai ladang yang sudah menguning, di mana
Banyak orang saat ini merindukan, banyak orang saat ini menantikan berita kasih karunia Allah yang penuh berkat dan kasih setia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih saudaraku. Selamat berakhir pekan. Dan besok kita akan jumpa kembali dalam pertemuan ibadah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.